Kegiatan menyelam untuk rekreasi seperti yang kita kenal sekarang dimulai dengan penemuan Self-Contained Underwater Breathing Apparatus atau unit scuba. Awalnya dikenal sebagai paru-paru air. Sistem scuba ditemukan pertama kali oleh sang pionir penyelam Jacques Cousteau dan seorang insinyur bernama Émile Gagnon pada saat Perang Dunia Kedua. Pada masa itu, peralatan selam sangat sedikit, tidak nyaman, dan tidak aman bagi si penyelam. Sebaliknya, peralatan modern telah melalui riset dan uji coba selama bertahun-tahun untuk memberikan para penyelam produk yang paling canggih. Semua peralatan yang dibutuhkan untuk menyelam bisa ditemukan di penyalur SSI di seluruh dunia. Penyalur-penyalur yang tergabung dalam Scuba School International adalah toko-toko yang khusus menjual sejumlah peralatan, pelatihan, dan jasa kepada penyelam-penyelam seperti Anda. Anda dapat mempercayai mereka karena mereka ahli dalam menentukan peralatan menyelam dan kebutuhan perjalanan lainnya. Setiap bagian dari peralatan menyelam memiliki fungsi yang berbeda dan sekaligus sangat penting. Jika digabungkan, mereka memberikan dukungan dan kenyamanan di dalam air. Dalam bagian ini, Anda akan diperkenalkan dengan sistem selam total dan kenapa tiap alat penting bagi petualangan Anda di dunia dalam air. Subsistem pertama adalah sistem snorkeling. Termasuk di dalamnya, masker, snorkel, fins, butis, dan tas peralatan dalam bentuk jala. Mata manusia dirancang untuk berfungsi dengan baik di udara, bukan di air. Oleh karena itu, kita harus membawa sekantong udara ketika menyelam, supaya dapat melihat dengan nyaman. Selain sebagai penutup mata, masker juga menutupi hidung, sehingga penyelam bisa mengeluarkan nafas pelan-pelan dan mencegah masker menekan wajah ketika menyelam di bawah permukaan. Ada banyak macam masker, tetapi semua memiliki fungsi dasar yang sama. Masker dengan kualitas profesional memiliki lensa yang dibuat dari tempered glass atau safety glass, dan bagian hidung dibuat sebagai kantong udara untuk menyetarakan tekanan telinga dan sinus. Tali pengikatnya harus bisa disesuaikan dan memiliki pengunci yang pasti. Satu hal yang harus diperhatikan ketika membeli masker adalah bahwa ukuran masker tersebut cocok dengan wajah Anda. Pertama, dongakkan kepala Anda ke belakang dan letakkan masker di wajah Anda. Seluruh pinggiran masker harus menyentuh wajah Anda. Ambil nafas perlahan, masker harus tetap menempel di wajah Anda tanpa perlu dipegangi. Ketika memasang masker, letakkan di wajah Anda dahulu, kemudian tarik tali pengikatnya melalui atas kepala Anda. Pastikan tali pengikat tersebut berada di mahkota kepala Anda dan tidak ada rambut yang tersangkut dalam segel masker. Snorkel membantu penyelam berenang dan bernafas di permukaan air, sementara bagian wajah tetap terendam. Pilihlah snorkel yang mudah dibersihkan dari air dan terasa nyaman ketika Anda menggigit mouthpiece. Mouthpiece yang tidak sesuai bisa mengakibatkan ketidaknyamanan. Snorkel disangkutkan di sebelah kiri tali pengikat masker dengan menggunakan pengikat snorkel, sehingga Anda bisa menyesuaikan posisinya. Snorkel harus berada dalam posisi tegak ke atas ketika Anda melihat ke bawah. Posisi ini membuat penyelam santai dan bisa menikmati keindahan di bawah. Fins membantu penyelam bergerak di dalam air dengan usaha minimum dan terutama meningkatkan kekuatan kaki telanjang Anda. Ada dua macam fin, full foot dan open heel. Fin open heel dibuat untuk scuba diving dan terdapat dalam berbagai macam gaya untuk memenuhi kebutuhan pribadi sang penyelam. Model open heel bisa disesuaikan sehingga nyaman dipakai dan biasanya dipakai dengan butis dari bahan neoprene. Fin yang terlalu kencang akan mengakibatkan kram, sementara fin yang longgar dapat mengakibatkan kaki melepuh atau jatuh ketika sedang menendang dalam air. Bagian kedua dari sistem selam total adalah sistem perlindungan. Di darat, kita mengenakan beberapa lapis baju untuk melindungi badan dari kehilangan panas. Di dalam air, kita kehilangan panas tubuh 25 kali lebih cepat daripada di udara. Dan suhu yang nyaman di darat menjadi sangat dingin di dalam air. Pakaian pelindung adalah pakaian kita di dalam air. Pakaian ini dibuat untuk memperlambat hilangnya panas. Bahkan,
Jika suhu air sama hangatnya dengan udara, pakaian tertentu tetap harus dikenakan untuk melindungi badan kita dari matahari, sengatan-sengatan binatang kecil, dan goresan. Pakaian selam tipis yang terbuat dari berbagai macam bahan adalah pilihan baik untuk air yang lebih hangat. Tipe perlindungan yang paling umum di dalam air adalah pakaian yang terbuat dari neopren dengan pori-pori rapat. Ketebalan neopren bermacam-macam, mulai dari setengah sampai 7 mm. Pakaian yang lebih tebal akan lebih melindungi penyelam di air yang lebih dingin. Kita harus mengerti bahwa walaupun terdapat banyak tipe wetsuit di pasaran, para penyelam membutuhkan pakaian pelindung yang dibuat untuk menyelam di dalam air. Terdapat berbagai tipe pakaian pelindung para penyelam. Pakaian satu setel mudah dikenakan dan nyaman. Sementara, pakaian dua setel bisa ditumpuk ketika menyelam di air yang lebih dingin, atau dipakai masing-masing ketika menyelam di air yang lebih hangat. Kita juga bisa menambahkan tudung kepala supaya lebih hangat. Bagian tubuh yang paling mudah kehilangan panas adalah kepala, dada, ketiak, dan selangkangan. Jadi, dengan menambahkan perlindungan di bagian-bagian ini, kehangatan tubuh bisa dipertahankan. Fitur yang paling penting pada pakaian pelindung adalah ukuran yang pas dengan tubuh Anda. Pakaian Anda harus pas dengan tubuh Anda seperti kulit kedua, yaitu cukup panjang di bagian tangan, kaki, dan badan. Pelatih SSI Anda bisa membantu Anda memilih pakaian pelindung yang sesuai dengan kebutuhan pribadi Anda dan tipe penyelaman yang akan Anda lakukan. Dry suit atau pakaian selam kering membantu para penyelam menjelajah perairan yang sangat dingin dengan menyediakan perlindungan panas yang lebih baik. Dalam kursus spesialis dry suit, Anda akan mempelajari prosedur yang tepat dalam melakukan penyelaman dry suit. Kebanyakan pakaian pelindung meningkatkan daya apung Anda. Hal ini disebut daya apung positif. Untuk melawan daya apung ini, para penyelam menggunakan sistem pemberat. Ada dua macam sistem pemberat, pemberat yang terintegrasi dengan bisi dan sabuk pemberat. Kedua sistem memiliki mekanisme pelepasan yang baik sehingga penyelam bisa membuang pemberat ini ketika daya apung positif dibutuhkan segera. Kejadian-kejadian seperti ini akan dijelaskan di bagian berikut. Pemberat yang digunakan memiliki berbagai bentuk, yaitu besi standar, besi lapis, atau sebagai lead shot. Tipe penyelaman yang akan Anda lakukan dan karakteristik daya apung Anda menentukan jenis pemberat seperti apa yang akan Anda gunakan. Minta pelatih atau penyalur SSI Anda untuk membantu Anda memilih pemberat yang terintegrasi dengan bisi. Pastikan Anda mengikuti manual pabrik pembuat bisi ketika meletakkan pemberat ke dalam bisi. Jika Anda menggunakan sabuk pemberat, pastikan beratnya tersebar dengan rata di sekitar pinggul sambil sedikit memajukan badan untuk menjaga keseimbangan. Sabuk ini harus diikat dengan kencang di atas pakaian Anda untuk menghindari kehilangan sabuk di dalam air. Bagian ketiga dari sistem selam total adalah sistem penyaluran udara. Sistem ini adalah sistem penyokong hidup Anda dengan menyediakan udara sesuai dengan ukuran tekanan pernafasan. Sistem ini terdiri dari silinder, regulator first dan second stage, dan sumber udara alternatif. Dengan silinder, penyelam bisa membawa persediaan udara ke dalam air. Silinder ini diisi udara kering dan tersaring yang dipepatkan, sehingga Anda bisa membawa udara dalam jumlah yang banyak dalam tempat yang kecil. Silinder terbuat dari aluminium atau besi dan memiliki berbagai macam ukuran. Ukuran yang Anda pakai harus sesuai dengan ukuran Anda sendiri dan tipe penyelaman yang Anda lakukan. Tipe silinder yang dipakai juga menentukan daya apung Anda selama menyelam. Silinder dilengkapi dengan sebuah katup. Melalui katup ini, silinder bisa diisi dengan udara, dan Anda bisa mengatur kapan udara mengalir dan berhenti. Silinder Anda juga harus memiliki sepatu boot karet atau plastik untuk keseimbangan ketika silinder berada dalam posisi berdiri. Bagian kedua dalam sistem penyaluran udara adalah regulator. Regulator first stage menurunkan udara tekanan tinggi silinder ke tekanan yang lebih rendah. Regulator second stage menyediakan udara dalam hitungan bernafas yang sama dengan tekanan air di sekitarnya. Regulator second stage ini memiliki tombol pembersih yang akan membersihkan air dalam mouthpiece. Katup pembuangan menjadi saluran keluar udara pernafasan ke air di sekitarnya. Sebagai tambahan, sistem transportasi udara juga harus mengikutsertakan semacam sumber udara alternatif, yaitu sebuah sistem pernafasan cadangan dalam berbagai desain. Sumber udara alternatif ini hanyalah bentuk lain dari second stage yang disambungkan pada first stage Anda. Sumber udara dalam bentuk pompa terpadu adalah second stage yang menjadi bagian dalam sistem pompa bisi. Pilihan lain adalah sistem pernafasan yang kecil dan independen. Sistem-sistem ini dilengkapi dengan sistem penyaluran udara mereka sendiri dan terpisah dari unit scuba.
Penyalur dan pelatih SSI Anda bisa membantu memilih sumber udara alternatif yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Sama pentingnya dengan mengawasi jumlah bensin dan kecepatan ketika menyetir mobil, seorang penyelam scuba juga harus mengawasi kedalaman, waktu, cadangan udara, dan arah di dalam air. Inilah kenapa sistem informasi adalah bagian keempat dalam sistem selam total. Layaknya kecepatan mobil, sistem informasi adalah sebuah gabungan dari information gauges yang bisa digabungkan dalam sebuah unit bernama konsol atau digabungkan dalam satu unit bernama komputer selam. Dewasa ini, sistem informasi modern yang digunakan kebanyakan orang adalah komputer selam yang menyajikan dan merekam informasi yang sama seperti meteran. Tetapi, komputer ini biasanya lebih tepat dan mudah digunakan untuk merencanakan dan melakukan penyelaman. Tipe sistem informasi manapun yang Anda pakai, komputerisasi atau analog, Anda perlu menggunakan sistem ini setiap kali menyelam untuk mengawasi informasi penting tentang penyelaman, meningkatkan kewaspadaan, dan juga kesenangan Anda. Instrumen yang paling penting dalam sistem informasi Anda adalah Submersible Pressure Gauge atau SPG. SPG membantu penyelam memonitor jumlah udara yang masih ada dalam silinder. Depth Gauge membantu penyelam memonitor berapa dalam ia menyelam. Fitur penting adalah indikator kedalaman maksimum yang membantu penyelam mengetahui titik terdalam yang telah dicapai selama menyelam. Memantau waktu juga sangat penting ketika menyelam. Ada berbagai alat pengukur waktu, seperti komputer, alat pengukur waktu menyelam, dan jam tangan yang membantu Anda memantau waktu, baik waktu terbaru maupun waktu yang telah lewat. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, komputer selam menggabungkan fungsi-fungsi dari depth gauge, alat penghitung waktu, dan SPG ke dalam satu unit yang terkomputerisasi. Alat ini juga memonitor kadar nitrogen secara teoritis dalam badan Anda. Komputer bukan hanya membuat perencanaan dan penyelaman Anda semakin nyaman, tetapi juga menyajikan informasi terkini tentang penyelaman yang sedang dilakukan dan secara otomatis merekam kedalaman terdalam, waktu penyelaman, dan statistik-statistik lainnya. Anda juga bisa menggunakan kompas untuk kenyamanan penyelaman Anda. Kompas membantu penyelam bernavigasi di bawah air ketika navigasi alami tidak mungkin dilakukan. SSI merekomendasikan untuk memakai kompas setiap kali Anda menyelam, karena alat ini membantu Anda kembali ke titik keluar. Untuk merencanakan dan merekam penyelaman Anda, sebuah sistem informasi hanyalah awalnya. Anda juga membutuhkan bagian kelima dari sistem selam total, yaitu SSI Total Dive Log. SSI Total Dive Log dirancang supaya penyelam bisa merencanakan dan menyiapkan penyelaman mereka secara efisien dan merekam pengalaman dan statistik penyelaman mereka. Total Dive Log juga memiliki halaman dan penanda halaman untuk merekam kemajuan Anda sebagai murid dan seorang penyelam berpengalaman. Anda juga bisa merekam semua kenangan dan level pengalaman seiring dengan jumlah penyelaman sepanjang hayat Anda. Bagian keenam dari sistem selam total adalah sistem kontrol daya apung. Buoyancy Compensator atau BC membantu penyelam mengapung di permukaan air maupun di dalam air dengan menambahkan atau mengurangi udara di dalam BC sesuai kebutuhan. Sistem pemberatan BC digunakan untuk membantu Anda mengontrol descent, yaitu aksi turun ke dalam air. Jika Anda memiliki pemberat yang tepat, Anda akan tenggelam dengan mudah tanpa udara dalam BC dan bisa mengapung di permukaan air saat BC dikembangkan. Daya apung netral dapat dicapai ketika jumlah udara dalam BC tepat sehingga penyelam menggantung dengan ringan dalam air. Mempertahankan daya apung netral sepanjang penyelaman Anda akan menghemat energi dan membantu penyelam berenang di atas karang, tidak menempel pada karang. Terdapat banyak tipe BC yang dapat Anda pilih. Beberapa pilihan adalah menyebarkan udara di bawah lengan dan di bagian bawah BC untuk membantu keseimbangan penyelam. Pilihan lain adalah mengumpulkan udara di bagian belakang yang mengurangi gelembung di bagian depan jaket sehingga Anda bisa menyelam dengan gerakan nyaman. Walaupun terdapat rompi yang dirancang khusus untuk snorkeling, BC juga dapat digunakan untuk mengapung di permukaan air ketika sedang snorkeling. Semua BC harus dilengkapi dengan oral inflator, power inflator, dan katup pembuangan. Power inflator membantu Anda mengisi BC dengan udara dari silinder. Hal ini merupakan sebuah fitur keamanan yang sangat berharga. Penyalur atau pelatih SSI Anda bisa membantu Anda memilih sistem kontrol daya apung berdasarkan kenyamanan dan tipe penyelaman yang akan Anda lakukan.
Sampai sekarang, kita telah mendiskusikan peralatan yang dibutuhkan untuk scuba diving. Meskipun begitu, ada beberapa aksesoris tambahan yang bisa menambah pengalaman, kenyamanan, dan kesenangan Anda. Silakan tanya penyalur atau pelatih SSI Anda untuk mengetahui aksesoris yang mana yang mereka rekomendasikan. Karena banyaknya peralatan dalam kegiatan menyelam, sebuah koper penyelam khusus dirancang untuk melindungi dan membawa peralatan Anda. Tas-tas kecil yang memiliki bantalan akan melindungi regulator dan konsol Anda. Sementara, tas jala bisa digunakan untuk membawa peralatan yang basah. Koper penyelam atau koper tahan lama yang besar dan memiliki roda di dalamnya digunakan untuk bepergian dan merupakan tempat penyimpanan alat yang baik ketika sedang tidak digunakan. Orang-orang di atas perahu akan menemui kesulitan untuk dapat melihat penyelam yang berada di permukaan air. Mereka tidak mungkin mengetahui keberadaan penyelam di dalam air tanpa bantuan bendera penyelam. Ada dua macam bendera penyelam yang digunakan. Bendera merah adalah yang paling umum di Amerika, dan bendera biru hanya dikembangkan di gelombang internasional dan jalan air lokal yang bisa dilayari. Ketika dikembangkan, bendera yang manapun punya satu arti. Hati-hati, ada penyelam di bawah. Sebuah peluit plastik atau alat penanda lainnya sering dikaitkan pada bisi untuk berkomunikasi. Alat-alat ini menghasilkan suara yang bisa didengar dari jauh, lebih jauh dari suara Anda dan tidak menghabiskan banyak tenaga. Alat penanda dalam bentuk yang bisa mengembang juga bisa dibawa dalam kantung bisi untuk dipakai di permukaan air. Alat-alat ini membantu Anda memberi tanda pada saat Anda butuh bantuan dari kapal atau pantai. Lampu kimiawi atau lampu silinder yang bisa digunakan berkali-kali bisa digunakan untuk menyelam di malam hari. Dengan lampu ini, Anda dan buddy Anda bisa mengetahui keberadaan masing-masing. Alat penerang yang lebih umum adalah lampu dalam air dengan baterai yang bisa diisi ulang. Lampu senter anti-air ini terdapat dalam berbagai ukuran dan tingkat pencahayaan. Perkakas seorang penyelam adalah benda yang memiliki fungsi umum mengumpil, memotong, atau bahkan sebagai palu. Perkakas ini harus terbuat dari logam yang tidak mudah rusak dan dibawa di dalam sarung yang bisa disangkutkan pada penyelam, bisi, atau konsol. Sayang sekali bila Anda harus berhenti menyelam karena masker atau tali fin Anda rusak. Tas kecil yang berisi suku cadang dan perkakas lainnya juga harus dibawa. Suku cadang ini terdiri dari logam pengikat, tali pengikat, baterai cadangan, dan benda-benda untuk memperbaiki kerusakan pada peralatan menyelam. Penyalur SSI Anda bisa membantu menyiapkan tas Safe Dive untuk peralatan Anda. Dalam bagian ini, kita telah belajar mengenai peralatan menyelam yang menyokong sistem selam total dan bahwa Anda harus bisa menikmati dunia dalam air dengan nyaman. Dalam bagian selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan tentang cara menggunakan peralatan menyelam Anda.